Sorry dari tadi jaringan sedikit bermasalah. Oke, sesuai dengan tema webinar kita yaitu perempuan dan bumi. Jadi teman-teman semua, di sini kita akan punya dua narasumber. Yang pertama Kak Vanessa dan yang kedua adalah Kak Selvi. Sebelum mulai, mungkin Kak Vanessa sebagai narasumber pertama bisa memperkenalkan diri, setelah itu Kak Selvi. Silahkan Kak. Oke, baik. Selamat sore semuanya, teman-teman. Jadi, saya Vanessa. Nama panjangnya Maria Vanessa Lydia Laban, biasa disapa Vanessa. Saya termasuk dalam anggota Youth Voice Nausika. Senang bisa kenal teman-teman dari OSIS Semandu Kupang. Salam kenal. Kak Vanessa. Selanjutnya Kak Selvi bisa memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Halo Kak, selamat sore semuanya. Kedengaran nggak sih? Kedengaran. Oh ya. Kedengaran Kak, selamat sore. Oh ya. Oh ya. Kameranya agak ini ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ana Maria Selviana, biasa disapa Selvi, dikenal dengan Selvi Laka. Sekarang saya berdomisili di Kabupaten Sika. Itu saja dulu, terima kasih. Terima kasih Kak Selvi dan juga Kak Vanessa yang telah memperkenalkan diri. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam webinar kita mengenai perempuan dan juga teman-teman. Bumi adalah perwujudan Ibu Pertiwi. Simbolisasi ini menempatkan kedudukan bumi sebagai kerahiman yang penuh kasih. Bumi menjadi pelindung bagi segenap isinya, termasuk manusia di dalamnya. Tentunya kita semua tahu bahwa tanggal 21 April kemarin diperingati sebagai Hari Kartini atau Hari Lahir Wanita Nasional asal Jepara, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Dan di tanggal 22 April, sehari setelah peringatan Hari Kartini, ada pula peringatan Hari Bumi. Nah, teman-teman, perempuan dan lingkungan hidup adalah sebuah perpaduan yang harmonis. Perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga seringkali memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Mengingat begitu pentingnya keberadaan alam dalam kehidupan keluarga, maka perempuan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, di webinar kali ini kita mempunyai dua narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Vanessa dan Kak Selvi, yang akan sama-sama berbagi mengenai peranan perempuan dalam menjaga bumi dan juga lingkungan sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan kesempatan kepada Kak Vanessa untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Vanessa. Halo semuanya. Oke. Jadi kayaknya tadi sudah perkenalan. Jadi di sini saya akan saling berbagi, maksudnya kita akan saling berbagi karena saya juga bukan profesional sekali kalau mau bahas soal lingkungan. Karena ya bisa dibilang ini pengalaman pertama saya, jadi ayo kita belajar bersama. Jadi
Menurut teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang kondisi lingkungan di sekitar kita? Apakah baik-baik saja, aman-aman saja, atau perlu perhatian lebih? Oke, jadi saya lanjut. Permasalahan lingkungan ini merupakan permasalahan yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor yang berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Isu permasalahan lingkungan ini penting karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Kurang lebih ada 6 permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang perlu kita perhatikan agar bumi kita ini masih bisa berumur panjang. Yang pertama, pencemaran sungai. Sungai berperan untuk mengaliri air dari hulu ke hilir di laut dan berperan penting dalam siklus air. Apabila sungai tercemar, maka siklus air dapat terganggu. Dan ketika air sungai yang kotor mengalir ke laut, akan mencemari seluruh biota laut di dalamnya. Menurut data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, di Indonesia sebanyak 10.683 desa atau kelurahan mengalami pencemaran air. Dan jumlah kasus terbanyak terdapat di Jawa Tengah sebanyak 1.310 desa atau kelurahan. Di NTT terjadi sebanyak 122 kasus pencemaran air sejak tahun 2018. Pencemaran sungai ini diakibatkan oleh karena pembuangan limbah secara ilegal, baik itu limbah domestik maupun limbah rumah tangga. Yang berikut permasalahan kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini bisa berupa penggundulan atau penebangan hutan, atau biasa disebut deforestasi. Deforestasi ini adalah kegiatan penebangan untuk mengalihkan lahan menjadi non-hutan, seperti permukiman, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Menurut PBB, sebanyak 420 juta hektar hutan telah musnah sejak tahun 1990 dengan alasan pertanian, pertambangan, penebangan secara ilegal, dan sebagainya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas areal kebakaran hutan dan lahan Indonesia mencapai 296.942 hektar pada tahun 2020. Jumlah itu turun 81,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,65 juta hektar. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, merupakan provinsi yang terdampak karhutla paling besar sepanjang 2020. Luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut mencapai 114.719 hektar. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu banjir. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya banjir, karena banjir ini bisa saja setiap hari kita lihat di berita dan di mana-mana. Menurut data informasi bencana banjir Indonesia, dalam hampir 1 dekade terakhir, Indonesia paling banyak terjadi bencana banjir pada tahun 2020, yakni sebanyak 1.531 kejadian. Jumlah kasus berkurang pada tahun 2021 menjadi 1.181 kejadian pada tahun 2021. Kemudian, jumlah kejadian banjir kembali menurun menjadi 585 kejadian pada tahun 2022 dan jumlah kejadian banjir sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2023 sebanyak 21 kejadian. Oke, baik. Yang berikutnya pencemaran udara dan pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah sendiri, ini merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, menurut Badan Pusat Statistik, terdapat 1.499 desa atau kelurahan yang mengalami pencemaran tanah. Dari jumlah tersebut, pencemaran tanah paling banyak terjadi di Jawa Tengah dengan 224 desa atau kelurahan yang terdampak. Sedangkan di NTT pada tahun 2018 terdapat 30 kasus. Berikutnya pencemaran udara. Pencemaran udara ini
terjadi karena munculnya zat kimia, fisika, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang banyak yang dapat merusak kesehatan atau membahayakan kesehatan makhluk hidup. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, kualitas udara sepanjang 2022 terpantau mengalami penurunan di 57 kabupaten atau kota dan tersebar di 162 titik. Di NTT sendiri pada tahun 2018, menurut BPS terjadi sebanyak 147 kasus. Oke, baik, permasalahan yang terakhir yaitu sampah yang menumpuk. Sampah ini menjadi permasalahan karena kita tidak memiliki kesadaran untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Karena sampah yang menumpuk ini bisa menyebabkan banjir juga dan memperburuk kondisi lingkungan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, secara nasional, timbulan sampah mencapai 85.308,30 ton per hari. Setahun bisa mencapai 31.137.530,67 ton. Di Nusa Tenggara Timur, timbulan sampah mencapai 224.071 ton per hari. Setahun bisa mencapai 82.019,51 ton. Sampah menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan freon yang dapat meningkatkan pemanasan global serta bencana turunannya. Sampah plastik sulit terurai dan bisa berubah menjadi mikroplastik yang kemudian mencemari air, udara, dan tanah serta biota air dan manusia. Yang berikut ini merupakan urgensi kita untuk beraksi, mengapa kita harus mempedulikan kondisi lingkungan di sekitar kita. Karena sudah dikeluarkan peringatan kode merah oleh IPCC karena menurut ilmuwan yang tergabung dalam IPCC, pemanasan global yang menjadi penyebab bencana cuaca ekstrim di seluruh dunia ini dalam 20 tahun ke depan beresiko tidak lagi dapat dikendalikan. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Vanessa untuk penjelasan yang singkat, padat, dan juga jelas. Teman-teman kita bisa memberikan reaction, ada jadi emoji dari Zoom untuk Kak Vanessa. Terima kasih Kak Vanessa. Dari penyampaiannya Kak Vanessa, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian kita bersama dan yang perlu untuk kita highlight. Yang pertama adalah kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Yang kedua, banyak sekali masalah yang terjadi di lingkungan kita sekitar yang tanpa kita sadari, masalah tersebut dari hari ke hari tidak pernah terselesaikan. Dari sekian banyak masalah, ada 6 masalah yang sering sekali terjadi yang tadi disampaikan oleh Kak Vanessa. Yang pertama, pencemaran sungai, kemudian kerusakan pada hutan, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga sampah yang menumpuk. Nah, 6 masalah ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, dan semoga setelah ini teman-teman bisa lebih aware dengan masalah-masalah mengenai lingkungan sekitar yang ada di dekat kita. Dan juga kita harus lebih berwaspada karena saat ini sudah ada peringatan yang dikeluarkan karena kondisi cuaca ekstrim yang kemungkinan besar 20 tahun ke depan tidak bisa dikendalikan lagi. Terima kasih Kak Vanessa, dan untuk teman-teman semua, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk raise hand. Di sini ada di Zoom ada fitur raise hand, silakan teman-teman raise hand dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Vanessa. Silahkan teman-teman. Setelah ini tidak ada yang bertanya apakah semuanya sudah sangat jelas dan paham dengan pembicaraan kita, diskusi kita, atau ada hal-hal yang ingin diperjelas lagi, silahkan teman-teman.
Oke, mungkin teman-teman masih mencari pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya teman-teman nantinya ada pertanyaan, silahkan untuk ditulis di kolom chat. Setelah diskusi kita, nanti kita akan sama-sama berdiskusi mengenai pertanyaannya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya nih yang mau memberikan beberapa pertanyaan buat Kak Vanessa. Oke, Kak Vanessa, dari penyampaiannya Kak Vanessa kan tadi sudah dijelaskan mengenai kualitas lingkungan yang harus jadi perhatian kita bersama, terus ada juga masalah lingkungan. Berkaitan dengan topik yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu perempuan dan bumi. Menurut Kak Vanessa, bagaimana sih peran perempuan ataupun orang muda untuk bisa berperan agar dapat mengurangi atau menjadi role model dalam menjaga lingkungan? Silakan Kak Vanessa. Oke, baik. Terima kasih Kak Vidi pertanyaannya. Jadi menurut saya, kita sebagai perempuan, kita juga merupakan anggota dari bumi. Jadi kita itu harus bisa merawat dan menyadari betapa pentingnya kondisi lingkungan kita di sekitar kita itu. Karena kita juga yang merasakan kondisi lingkungan di sekitar kita, dan kita juga yang akan merasakan itu ke depannya nanti. Jadi menurut saya sangat penting bagi kita sebagai perempuan untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar kita. Kalau untuk peran perempuan lebih lanjut lagi, mungkin bisa dibahas oleh Kak Selvi sebentar. Terima kasih. Terima kasih Kak Vanessa. Jadi kalau berdasarkan jawabannya Kak Vanessa itu, kita sebagai perempuan ataupun sebagai orang muda, kita tentunya harus lebih bisa untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena tentunya apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita akan menimbulkan dampak yang akan kita rasakan secara langsung. Jadi, mari kita sebagai perempuan maupun sebagai orang muda yang saat ini bergabung untuk terus lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Vanessa, satu pertanyaan terakhir sebelum kita move ke Kak Selvi. Menurut Kak Vanessa, apa sih kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari kita lakukan dan ternyata itu punya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar? Oke, baik. Terima kasih Kak Vidi pertanyaannya. Kalau dari saya, kebiasaan buruk yang biasa kita sebagai perempuan lakukan tanpa kita sadari itu seperti kita permisi ini. Jadi kita kan perempuan mengalami siklus bulanan. Kadang tidak kita sadari itu ketika kita membuang sampah itu secara sembarangan dan tidak diamankan lebih lanjut, itu tuh bisa memperburuk keadaan lingkungan karena limbah dari sampah plastik itu kan juga termasuk sampah plastik kan, bisa termasuk. Jadi itu tuh bisa memperburuk keadaan lingkungan. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vanessa. Jadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa berdampak pada lingkungan itu adalah ketika khususnya perempuan ketika mendapatkan tamu bulanan dan suka membuang ataupun tanpa disadari membuang uh, hal itu secara sembarangan, itu tentunya berdampak dan berbahaya karena uh, seperti yang kita tahu, sampah plastik itu mengurainya sangat lama, membutuhkan waktu yang lama. Jadi, kita harus membuang padanya, begitu. Oke, terima kasih untuk Kak Vanessa yang sudah mengawali pembicaraan, mengawali diskusi kita dengan materi yang luar biasa ini. Selanjutnya, saya mempersilahkan Kak Selvi untuk menyampaikan presentasi selanjutnya. Silahkan Kak Selvi. Bagi teman-teman yang baru hadir, silahkan untuk
mengisi daftar hadir di kolom chat. Sabar sebentar ya, aku share screen dulu. Ya, Kak. Oke, baik teman-teman semuanya. Kurang lebih tadi kita sudah perkenalan ya. Jadi kita langsung saja. Tadi pertanyaan ke teman-teman tadi tidak ada yang bertanya ya ke Vanessa gitu. Jadi saya mau sebelum mulai saya coba tanya dulu ke teman-teman. Apa persamaan perempuan dan bumi? Ayo teman-teman silakan bisa lewat chat atau mau raise hand ngomong juga boleh. Halo teman-teman. Ada yang stay alive kah dalam menonton atau mengikuti kegiatan ini atau pada tidur semua nih? Oke deh, kalau nggak ada yang jawab nanti biarkan saja jadi misteri ya, teman-teman akan menjawabnya sendiri. Oke baik, kali ini saya akan membahas terkait perempuan dan bumi. Jadi sebelumnya juga sama ya dengan Vanessa, kita di sini bukan orang yang ahli, pro atau ilmuwan. Jadi kita hanya sekedar sharing-sharing dari apa yang kita pelajari. Jadi sebentar saya harap teman-teman juga bersuara ya untuk bertanya atau menyampaikan pendapat gitu. Barangkali ada yang tidak setuju dengan yang disampaikan oleh saya atau Vanessa begitu. Oke. Nah, perempuan nih. Kira-kira teman-teman tahu tidak berapa banyak perempuan yang ada di Indonesia? Dan lebih khususnya di NTT lagi. Nah, kalau dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil, itu ternyata perempuan itu 49,52% yang ada di Indonesia, dan laki-laki itu 50,48%. Jadi hampir seimbang ya untuk tingkat Indonesia. Sementara untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, itu sejak tahun 2021 itu laki-laki 50,09% dan perempuannya itu 49,91%. Itu yang hampir mendekati dengan seimbang ya, hampir mendekati seimbang. Tapi kita lihat di sebelahnya, untuk kesenjangan gendernya secara global, Indonesia juga masih menempati peringkat yang cukup tinggi ya. Karena kalau dilihat dari datanya, Indonesia menempati peringkat 10 regional dan 101 global. Nah, ini semakin jauh dari angka 1, ini semakin menjauh dari yang namanya semakin mendekati angka 1 itu berarti semakin setara. Tapi kalau semakin menjauh berarti adanya kesenjangan antar gender ini. Ya, kita lihat sendiri posisi perempuan juga hampir seimbang, tapi untuk kita sendiri di wilayah sini kita bisa lihat peran perempuan itu juga masih sedikit. Belum, mungkin karena ada yang belum sadar maupun juga ada yang merasa bahwa tidak mampu, dan juga mungkin ada yang memiliki kendala-kendala lain yang seperti kita tahu sendiri di NTT masih terkait kesetaraan gender ini belum terlalu ini ya. Nah, di mana saja perempuan ini dibutuhkan untuk berperan? Ruang lingkupnya
Yang paling kecil itu di keluarga. Di keluarga dia pasti akan berperan sebagai ibu dan juga anak. Dan yang paling penting di situ kan dalam keluarga kita tahu sendiri ibu. Dan menurut penelitian, kalau kecerdasan anak itu lebih banyak turun dari seorang ibu, gitu. Lalu di lingkungan masyarakat, kita sebagai apa perempuan? Kita sebagai orang muda, punya profesi yang banyak beragam gitu. Kita juga bisa untuk memiliki istilahnya berperan aktif dalam lingkungan masyarakat. Lalu secara global juga tidak membatasi perempuan untuk berperan secara global. Tuh. Nah, ini. Nah, sekarang kita tanya tentang peran perempuan dalam hal untuk mengatasi krisis iklim atau menjaga lingkungan hidup. Nah, yang pertama sebagai perempuan sebagai orang dewasa. Ini kita tahu sebagai seorang ibu ya. Kalau dewasa yang memiliki anak pasti dia adalah seorang ibu dan dia ini akan menjadi media belajar yang pertama dan utama bagi anak. Termasuk tadi yang saya katakan bahwa kecerdasan anak itu banyak diturunkan dari seorang ibu, yang artinya sebagai seorang ibu sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai pola hidup yang ramah lingkungan sejak dini supaya dapat membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan. Bayangkan saja kalau misalkan ibunya tidak peduli tentang lingkungan, pasti anaknya juga tidak diajarkan. Nah, dengan demikian kalau misalkan banyak ibu yang seperti itu, kita bisa bayangkan sendiri bagaimana nanti generasi kita ke depannya. Tidak akan ada yang peduli. Lalu perempuan sebagai pemangku kebijakan atau dalam hal ini bergerak di dunia pemerintah. Itu sebagai pemangku kebijakan, dia juga pasti akan memiliki istilahnya kita akan melihat bahwa dia punya insting ibu. Jadi dia pasti seharusnya menetapkan kebijakan sesuai dengan keseimbangan dan juga kebutuhan terkait dengan alam dan juga manusia. Karena kita dalam hal pemangku kebijakan sendiri, kita sendiri tahu bahwa peran perempuan itu sekitar 30% ya yang ditetapkan dalam dunia pemerintah, legislatif ya. Jadi sangat diharapkan meskipun 30% itu dapat memberikan pengaruh ya terhadap beberapa kebijakan, terutama dalam hal lingkungan hidup. Nah, lalu sebagai peran perempuan sebagai anak atau orang muda. Nah, sebagai anak atau orang muda, kita ini kan masa-masa muda, anak lagi masa-masa energik, dan kita ini perlu untuk mulai peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kenapa perlu? Karena kita tidak harus menunggu menjadi ibu untuk peduli. Kita harus mulai dari di masa sekarang. Tidak peduli sekarang kamu sedang berada di fase apa, kamu perlu untuk menerapkan prinsip hidup atau pola hidup yang ramah terhadap lingkungan. Nah, sebagai anak muda, perempuan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan dalam hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan atau keselamatan lingkungan ya. Jadi di sini hari itu kita tahu sendiri, tadi Vanessa juga bilang kalau perempuan itu tanpa sadar itu juga sudah menjadi kontributor dalam pengerusakan lingkungan hidup, yaitu terkait dengan yang disebut tadi kita punya siklus bulanan. Itu juga kalau kita tidak mengolah atau istilahnya kita menghilangkan jejak ya dengan cara yang baik, itu juga pasti akan menjadi penyebab kerusakan lingkungan, terutama sampah ya gitu. Jadi kita sebisa mungkin yang bisa kita lakukan yaitu menghindari penggunaan barang sekali pakai. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan kegiatan aksi clean up dan penanaman pohon.
Jadi aksi-aksi ini bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi kita sebagai perempuan juga bisa menjadi inisiator ataupun penggerak dalam hal aksi-aksi ini. Lalu kita juga bisa melakukan advokasi kepada pemerintah dan masyarakat. Nah, kita bisa lakukan advokasi karena apalagi kalau perempuan yang sudah memiliki istilahnya keterampilan dalam public speaking atau berkomunikasi dengan baik, itu pasti akan sangat diharapkan ya untuk bisa memberikan perubahan melalui advokasi. Lalu kita juga bisa mengampanyekan pola hidup ramah lingkungan. Nah, yang paling booming sekarang ini kan kita semua pasti sudah punya media sosial kan. Pasti ada perempuan yang istilahnya memiliki banyak penggemar, followers. Nah, kita bisa gunakan itu untuk mengampanyekan pola hidup ramah lingkungan. Ya, jadi bukan hanya kita istilahnya menjadi selebgram, lalu kita kayak terkenal, lalu apa guna dari keterkenalan itu kalau kita tidak mengampanyekan pola hidup ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita juga sebagai perempuan, kita juga bisa mengajak adik-adik yang istilahnya kita yang berbeda generasi, mereka yang masih generasi di bawah kita, masih bertumbuh, untuk bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, karena anak-anak ini juga pasti akan lebih akrab, lebih nyaman jika memiliki sosok kakak, apalagi perempuan yang memiliki sifat keibuan seperti itu. Dengan sendirinya adik-adik ini juga pasti akan bisa untuk menerapkan pola hidup ramah lingkungan. Nah, ini ada beberapa tokoh inspiratif perempuan yang bergerak di isu lingkungan hidup. Nah, ini yang pertama ada Greta Thunberg, jadi dari Swedia. Dia ini kalau tidak salah waktu itu dinobatkan aktivis lingkungan yang paling muda ya. Usianya 17 tahun dari Swedia, dan dia yang membuat gerakan Fridays for Future. Jadi Fridays for Future ini dia mulai dari Agustus 2018, jadi baru-baru juga kan. Jadi ia menyerukan akan perlunya tindakan yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan iklim dengan memegang papan berisi tulisan Skolstrejk for Klimat. Itu tulisan dalam bahasa Swedia artinya mogok sekolah untuk iklim. Jadi dia ini karena aksinya ini dan usianya yang muda sampai diundang ke beberapa forum besar itu seperti hingga sampai di PBB untuk menyuarakan tentang lingkungan hidup. Lalu ada juga yang dari Indonesia yang juga sudah sangat menginspirasi sampai ke tingkat dunia, itu Switenia Puspa Lestari. Nah, ini dia juga punya berawal dari hobi menyelam sampai mendirikan Diverse Clean Action. Jadi ini sebuah organisasi untuk bergerak di bidang lingkungan yang fokusnya di permasalahan sampah plastik di laut. Nah, dia juga mempelajari dulu masalah konservasi laut, lalu mengambil peran sebagai fasilitator untuk mengembangkan masyarakat di pesisir dan melakukan berbagai kampanye dan pelatihan terkait sampah laut. Ya, dia juga yang menjadi pemprakarsa gerakan tanpa sedotan plastik. Karena kita tahu sendiri sedotan plastik ini yang paling banyak ditemukan di laut ya, dan susah untuk terurai. Lalu ada Tisa Mafira, itu juga masih dari Indonesia. Nah, dia ini gerakannya itu berkat petisi yang dia gagas, itu menghasilkan dapat berhasil untuk mendorong 12 pemerintahan daerah membuat kebijakan pembatasan kantong plastik sekali pakai di daerahnya masing-masing. Bayangkan ya, kita seorang Tisa Mafira, perempuan dari Indonesia, dia bisa melakukan advokasi hingga mendorong 12 pemerintahan daerah loh. 12 pemerintahan daerah ini tidak kecil ya, dan terkait advokasi ini memang kalau dilihat dari jarak jauh sulit ya untuk melakukan advokasi, apalagi untuk kita sebagai perempuan lalu dapat berhasil dengan mengeluarkan kebijakan tersebut. Lalu ada satu dari Gambia, itu Isatou Chesay. Ini dia juga mendapat julukan Ratu Daur Ulang
karena dia aktivis Gambia yang memulai gerakan daur ulang satu kantong plastik di Gambia. Jadi dia ini mengedukasi warga tentang daur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang tercipta. Dia juga mendirikan proyek Women Initiative The Gambia. Ini yang menciptakan benang tenun dari plastik dan membentuk tas dari limbah upcycle. Jadi sampah-sampah yang sebenarnya tidak bisa terurai dan bingung dia mau dikemanakan, dia bisa ubah itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dipakai, yaitu jadi benang tenun. Itu yang bisa kita pakai jadi baju dan segala macam. Itu salah satunya yang teman-teman bisa lihat di fotonya. Itu yang hasil dari penyulamnya itu. Nah, jadi ini yang terakhir untuk wrap up-nya itu dari termasuk dengan yang punya Vanessa. Jadi kondisi lingkungan tempat kita hidup sedang tidak baik-baik saja. Dan kaum muda perempuan adalah salah satu dari pihak yang ikut terlibat dalam pengerusakan lingkungan. Dan menurunnya kualitas hidup lingkungan secara langsung menurunkan kualitas hidup manusia. Dan kaum perempuan menjadi salah satu pihak yang rentan. Nah, perempuan sebagai media edukasi pertama dan utama bagi generasi yang akan datang harus menerapkan pola hidup ramah lingkungan secara dini pada anak. Usia, waktu, dan profesi yang dimiliki oleh perempuan tidak menjadi penghalang untuk berhenti atau tidak berperan untuk melakukan aksi, advokasi, dan kampanye untuk lingkungan hidup. Jadi kalau Raden Ajeng Kartini kan bilang habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau dari saya, sesudah terang jadilah garam dan sebarkan kebaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Vidi. Terima kasih banyak Kak Selvi. Kita kasih reaction tepuk tangan dulu buat Kak Selvi atas presentasi yang begitu luar biasa. Kalau tadi Kak Vanessa mengawali dengan data-data dari data-data mengenai iklim dan juga lingkungan sekitar, Kak Selvi lebih mengulas lebih dalam lagi mengenai peranan perempuan dalam menjaga bumi dan juga lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa poin penting yang di-highlight dari penelitiannya Kak Selvi. Yang pertama adalah perempuan berperan di dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan juga global. Dan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu banyak beragam tindakannya. Tadi Kak Selvi menyebutkan beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, yaitu menghindari penggunaan barang sekali pakai, kemudian melakukan kegiatan aksi clean up dan juga penanaman pohon, melakukan advokasi pemerintah dan masyarakat, mengkampanyekan pola hidup lingkungan, mengajak sesama kita, apalagi adik-adik seperti yang tadi Kak Selvi bilang, mereka akan jauh lebih nyaman jika merasakan sosok kakak perempuan. Dan di wrap up-nya juga tadi ada beberapa poin menarik, yaitu perempuan sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarga dan juga bagi generasi yang akan datang, penting dan harus menerapkan pola hidup ramah lingkungan sejak dini pada anak. Dan usia, waktu, dan profesi yang dimiliki oleh perempuan itu tidak menjadi suatu penghalang untuk perempuan berhenti atau tidak berperan untuk melakukan aksi, advokasi, dan juga kampanye untuk lingkungan sekitar. Dan ini bagus sekali quotes yang dipakai Kak Selvi. Kalau Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, punyanya Kak Selvi, sesudah terang jadilah garam dan sebarkan kebaikan. Nah, tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk Kak dari Nadifa Nada buat Kak Selvi. Kak, apa tindakan kita sebagai perempuan yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi bumi? Silahkan Kak Selvi, waktunya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Nah, pertanyaannya nih untuk melindungi bumi ya. Melindungi bumi dari apa nih? Ayo.
Oke, jadi ini dalam hal terkait dengan pengerusakan lingkungan hidup ya. Kalau dari saya sendiri sebagai perempuan, memang untuk seperti yang tadi Vanessa kan sampaikan, yang secara tidak sadar perempuan ini sudah melakukan pengerusakan lingkungan terkait dengan sampah seperti itu. Nah, dari kita mungkin sebisa mungkin ya, tidak memaksakan, itu kita bisa mengganti dengan untuk kebutuhan perempuan dalam hal ini yang kita tahu sendiri, itu kita bisa mengganti dengan yang lebih sustainable, yang artinya bisa dipakai berulang seperti itu. Jadi supaya bisa mengurangi sampah-sampah, dan juga itu terkait dengan secara pribadi. Kalau secara untuk orang lain atau masyarakat, itu kita bisa untuk memberikan edukasi seperti tadi, edukasi kepada adik-adik, karena itu kita sebagai orang muda, perempuan, anak-anak itu adalah yang paling cepat untuk menerima edukasi atau sesuatu untuk diterapkan. Jadi akan sangat sulit untuk mengedukasi yang seusia kita atau yang di atas usia kita dibandingkan dengan adik-adik yang masih dalam proses pertumbuhan seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan untuk mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, dalam hal ini kebutuhan pribadi perempuan, dan juga kita bisa melakukan edukasi kepada adik-adik. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selvi sudah menjawab pertanyaannya. Yang bisa kita lakukan sebagai perempuan adalah kita sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai dan juga mengedukasi adik-adik yang usianya di bawah kita, karena itu akan jauh lebih mudah untuk merangkul mereka, memberikan edukasi, ketimbang kita menasihati ataupun mengedukasi orang-orang yang seusia kita ataupun di atas kita. Nah, Kak Selvi, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Naufal. Pertanyaannya, Kak, apakah ada jalan keluar bagi ibu atau orang tua yang menjalankan dua peran, pendidikan kepada anak dan juga bekerja? Karena melihat dari realita yang ada bahwa banyak sekali orang tua yang sibuk dengan tugas di luar rumah, lalu lupa dengan tujuan utama memberikan pendidikan kepada anak. Apakah anak harus belajar ramah lingkungan dengan babysitter ataupun pengasuhnya? Silahkan Kak Selvi. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Noval untuk pertanyaannya. Jadi, nah ini kan memang untuk kita di sini di dalam lingkup NTT, beberapa orang tua, terutama ibu, juga pasti akan memiliki dua peran, yaitu terkait dengan pekerjaan yang harus dia lakukan, dan juga ada yang sementara itu harus memberikan pendidikan kepada anak. Kalau saya baca dari pertanyaannya, ini situasinya orang tuanya ini jauh dari anak ya, lebih kepada dititipkan atau apa begitu. Kalau memang dia bisa belajar dari babysitternya perempuan dapat memberikan pendidikan terkait dengan pola hidup yang lebih ramah lingkungan, kenapa tidak gitu. Jadi dan seorang ibu juga ya sangat diharapkan, karena kita di dalam sini kebanyakan orang muda ya. Tapi kalau memang ada orang muda di sini yang memiliki ibu yang notabene sering keluar, jarang bertemu, tidak apa-apa. Ini adalah bagian daripada kampanye kita. Jadi teman-teman perempuan yang ada di sini kalau memiliki ibu seperti demikian ataupun temannya yang seperti itu, bisa diajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi yang saya katakan dari ibu, karena itu ibu adalah yang perannya dari dasar ya. Dari dasar itu yang maksud saya bukan di saat anaknya sudah sekolah ya, lebih kepada anak-anak sebelum sekolah. Dan kalau memang ada anak-anak yang sebelum sekolah itu bisa ditinggalkan oleh ibunya, minimal kita yang sebagai orang muda yang sadar mengingatkan kepada ibunya, kalau kenal ya,
mengingatkan kepada ibunya untuk memilih babysitter yang bisa menerapkan pola-pola hidup yang ramah lingkungan, yang baik. Dan tidak mungkin seorang ibu memilih babysitter yang mengajarkan anaknya itu hal-hal yang tidak baik, kan? Tidak mungkin. Jadi itu yang dari saya seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa solusi jalan keluarnya, kita mengampanyekan langsung kepada anak tersebut, atau kita mengingatkan ibunya untuk memilih babysitter yang memang berkompeten dalam hal mendidik anak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selvi. Jadi, jawab pertanyaannya Kak Naufal tadi, seorang ibu karena memang tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan ekonomi yang mengharuskan bekerja jauh dari anak, sehingga tidak punya banyak waktu untuk memberikan edukasi kepada anak, sangat bisa jika anak tersebut belajar dari babysitter ataupun pengasuh yang ada di rumahnya. Dan tentunya sangat diharapkan bahwa seorang ibu kalau memang harus bepergian bisa memilih babysitter yang berkompeten dan bisa memberikan edukasi juga kepada anaknya. Jadi walaupun anaknya itu berjauhan dari sang ibu, dia tetap mendapatkan edukasi yang harusnya dia dapatkan tentang menjaga lingkungan sekitar dan juga edukasi lainnya. Nah, Kak Selvi, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita selesai. Selvi ini, buat teman-teman yang tidak tahu, Kak Selvi adalah Ketua Youth Voice Nausika. Jadi pertanyaannya itu adalah, Kak Selvi, kita mengharapkan semua teman-teman yang ada di ruang Zoom hari ini ke depannya menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Nah, berdasarkan sudut pandang Kak Selvi, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bagaimana tindakan seorang pemimpin untuk dapat menjadi contoh agar bisa mengayomi anggota-anggotanya, agar mereka itu sama-sama menjaga lingkungan sekitar, lebih peduli dengan iklim dan juga keadaan lingkungan sekitar saat ini. Silahkan, Kak. Oke, baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin dalam hal ini, kita sebagai perempuan, untuk menjadi contoh ya. Oke, kalau kita tahu sendiri bahwa untuk menjadi contoh bagi orang lain, kita tidak harus utamanya harus sosialisasi, tidak. Yang pertama dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri, kita juga harus menerapkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Seperti itu. Misalkan kalau dalam hal kepemimpinan yang terkait dengan lingkungan hidup, bawa tumbler sendiri, bawa tote bag untuk dipersiapkan untuk belanja, jadi mengurangi sampah plastik, seperti itu. Jadi kita yang harus menerapkan sendiri, dan kalau sebisa mungkin kita jadikan itu adalah sebuah tren hidup. Jadi dengan sendirinya orang-orang akan melihat, ih keren ya dia ini bawa botol kemana-mana, kayak keren sekali gitu. Nah dengan sendirinya orang-orang pasti akan, iya sudahlah aku juga ikutan kayak gitu. Jadi itu untuk menjadi contoh kepada orang lain. Jadi kita tidak perlu harus bawa tumbler, bawa tote bag, ini enggak harus kayak gitu. Kita cukup pakai, kita tahu kan kayak S3 marketing gitu kan. Mereka tidak harus memberitahu bahwa ini produk bla bla bla, tapi mereka cukup makan, minum, dibuat senikmat mungkin, dan kita pasti akan mengikuti. Jadi kita sebagai pemimpin atau perempuan, kita jangan terlalu menjadi otoriter ya untuk memberikan edukasi terkait hal itu. Cukup melalui diri kita sebagai contohnya, dan lakukan itu dengan bahagia. Jadi dengan sendirinya orang akan melihat itu, dan semua orang pasti ingin bahagia. Jadi mereka akan mengikuti gaya hidup kita, pola hidup kita yang ramah lingkungan. Seperti itu saja dari saya, Kak Widi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Selvi. Jadi tips dan juga beberapa sudut pandang dari Kak Selvi sebagai seorang pemimpin adalah ketika kita ingin mengayomi anggota-anggota ataupun teman-teman di sekitaran kita, kita bisa mulai dari diri sendiri. Khususnya dalam menjaga lingkungan, kita bisa menggunakan tote bag ketika berbelanja ataupun ketika hendak melakukan sesuatu yang membutuhkan
wadah atau tempat yang besar, kita tidak usah menggunakan kantong plastik, tapi kita menyiapkan tote bag, kemudian bisa membawa tumbler ataupun botol minum dalam keseharian kita, sehingga kita tidak perlu lagi membeli aqua ataupun minuman yang memiliki kemasan plastik. Terima kasih banyak untuk Kak Selvi dan juga Kak Vanessa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami, anggota OSIS dan MPK dari SMA Negeri 2 Kota Kupang. Jadi saya mencatat beberapa kesimpulan yang bisa menjadi perhatian kita bersama yang saya berharap setelah webinar ini selesai kita bisa melaksanakan dan menerapkan ini dalam keseharian kita. Yang pertama adalah dari penyampaiannya Kak Vanessa, kualitas lingkungan hidup itu sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Menurunnya kualitas lingkungan hidup tentunya menurun juga tingkat kualitas dari aktivitas kita sehari-hari. Kemudian permasalahan yang sering kali terjadi dalam lingkungan sekitar itu banyak dan beragam dan sangat diharapkan untuk kita semua bisa memperhatikan itu dan menjadikan itu sebagai suatu masalah yang serius yang harus segera ditindaklanjuti. Dan khususnya sebagai perempuan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Selvi bahwa perempuan itu berperan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan global, dan memiliki peran bukan hanya sekedar untuk sebagai orang yang mengelola alam lingkungan sekitar untuk dijadikan bahan masakan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, tapi juga sebagai orang yang pertama dan terutama untuk memberikan edukasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan clean up, penanaman pohon, dan juga advokasi dan juga kampanye kepada orang-orang di sekitaran kita atau teman-teman di sekitaran kita. Dan juga yang terakhir dan paling penting adalah umur, pekerjaan, ataupun profesi dari seorang perempuan tidak menjadi suatu penghalang untuk mereka dapat menyampaikan hal-hal seperti ini. Dan sangat diharapkan kepada kita semua untuk kita menjadi orang muda yang aktif untuk aware dengan lingkungan sekitar. Dan satu hal yang menarik adalah quotes baru yang kita dapat dari Kak Selvi. Kalau Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang. Kalau quotes dari Kak Selvi sudah terang, jadilah garam dan sebarkan kebaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman dari Youth Voice Nausika yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Buat teman-teman dari OSIS juga yang sudah bergabung dan join Zoom pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan mungkin kita ada sesi foto bersama. Kak Dimas, boleh? Oke, silakan teman-teman kita nyalakan kameranya dulu untuk foto bersama. Dari tadi Mas yang ini ya, yang Ya, boleh? tadi Mas yang ngambil, tapi kita ya, Vidi yang aba-aba ya, Vidi. Oh, oke, boleh. Oke, semuanya yang lain ini sudah kah? Oke, sebentar ini masih ada yang cari angle yang paling bagus untuk di potret ya. Oke, ini masih ada beberapa yang belum. Oke. Oke, yang lain sepertinya jaringan mereka yang bermasalah atau tidak bisa menyalakan videonya. Kita mulai.
Ini mau gaya apa ya teman-teman? Tolong saran gaya ya. Oke, pertama kita mungkin senyum formal saja. Oke, Kak Dimas boleh dimulai. Baik. Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 2. Gini, boleh? Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Sangat berharap dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama teman-teman dari Youth Voice Nausika walaupun secara online. Terima kasih Kak Selvi, Kak Vanessa, dan teman-teman semua. Selamat sore, selamat Terima kasih. menjalani kegiatannya. Semoga menyenangkan. Terima kasih, Widi. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, kakak-kakak. Sip.